Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Jadi kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita serta nikmat kesempatan. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, mohon diperhatikan dulu di bawah mejanya atau di sampingnya, siapa tahu masih ada kertas-kertas bekas, ya, tolong dipungut baru dibawa ke tempat sampah. Ya, untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita memulai materi pembelajaran, kita terlebih dahulu membaca Al-Quran surah At-Tin. Ayo silakan membaca Al-Quran surah At-Tin. Kemudian selanjutnya Bapak minta tolong karena sebelum belajar tentunya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah supaya Allah memberikan kita pemahaman ilmu yang luas, ya. Sekarang saya meminta kepada ketua kelasnya untuk, atau mungkin ada yang lain yang mau memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa belajar? Siapa yang mau? Iya, jadi yang memimpin doa belajar Fiona Ilmu Putri. Ayo nak, silahkan hari pimpin doa belajar. Tolong suaranya, ya nak. Ayo. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Ya, kemudian selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian, ya. Bagaimana anak-anakku sekalian hadir semua? Hadir, ya. Saya cek dulu, ya. Fiona Elma Putri yang pertama. Hadir, Pak. Ya, kemudian Mas Mira Putri. Hadir, Pak. Kemudian selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat memahami konsep keteladanan Rasulullah sebagai uswatun hasanah atau teladan yang terbaik. Kemudian selanjutnya siswa atau peserta didik dapat menjelaskan pentingnya memilih tokoh idola yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis manfaat mengikuti ajaran dan keteladanan Rasulullah dalam bagi kehidupan manusia. Jadi itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Oke? Ya, jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran terlebih dahulu, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada anak sekalian yang dapat memancing emosional belajar kalian, ya, supaya kalian makin hebat dalam pembelajaran kita kali ini. Ayo, jadi pertanyaan yang pertama, bisakah anak-anakku sekalian menyebutkan salah satu sikap, ya, Rasulullah yang menjadi contoh teladan bagi kita semua, kemudian dijelaskan. Ayo,
Kira-kira siapa yang bisa? Ya, bisa semua ya. Ya, jadi untuk itu Bapak akan menunjuk ya, karena semuanya tertarik. Ayo kita, ayo silakan, silakan, ayo. Beliau memeluk dan mencium cucunya Hasan dan Husain, serta berkata bahwa mereka adalah bunga-bunga surga. Oh iya, bagus. Aplaus untuk teman kita. Iya, jadi itu ya. Jadi ini untuk anak-anak ya, untuk versi anak-anak. Jadi Rasulullah SAW jadi salah satu sikap Rasulullah yang menjadi teladan bagi anak sekalian, bagi kita semua, di mana Rasulullah SAW sangat menyayangi anak-anak seperti halnya cucunya, dia sering memeluk, mencium cucunya Hasan dan Husain. Kemudian Rasul SAW mengatakan bahwa mereka adalah pengguna surga. Itu bagus. Kemudian yang kedua perhatikan, perhatikan yang pertanyaan kedua. Kira-kira siapa tokoh yang kalian idolakan saat ini? Siapa tokoh yang kalian idolakan? Ayo, angkat tangan. Siapa? Siapa tokoh yang kalian idolakan? Siapa? Ayo semuanya siapa? Nabi ya, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kira-kira alasan anak-anakku sekalian mengidolakan tokoh tersebut? Kemudian bagaimana dalam mempengaruhi hidup kalian? Siapa yang tahu kelengkapan dari pertanyaan tersebut? Ayo tahu semua ya. Ya, kembali tadi perempuan yang saya suruh sekarang laki-laki. Nah ini karena baru saya pernah kasih turun tangan ya, saking bersemangatnya. Ayo silakan nak. Ayo. Alasan saya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola adalah 1. Akhlak beliau adalah teladan sempurna dalam akhlak. 2. Kesabaran dan keteguhannya dalam menghadapi cobaan hidup dan tantangan dakwah. 3. Keadilan dan kasih sayang. Beliau selalu bersikap adil dan penuh kasih bahkan kepada orang yang memusuhinya. Iya bagus. Jadi itu ya. Itulah sehingga kenapa kita harus mengidolakan tokoh yaitu Rasulullah Muhammad SAW, karena kepribadian beliau yang luar biasa. Nah itu ya. Ayo beri aplaus untuk. Kemudian selanjutnya ya, Bapak akan menanyakan tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Ayo, siapa? Iya, jadi semuanya masih ingat. Ya, untuk itu Bapak akan kembali memilih. Sini sudah, di situ juga. Fiona, Elma Putri, ayo silakan. Apa pembelajaran yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Kemudian tolong diceritakan pengalaman pribadi anakku yang berkaitan dengan iman kepada Rasulullah. Ayo silakan. Apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Surat At-Tin. Jadi Al-Quran surat At-Tin. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang Al-Quran surat At-Tin. Kemudian selanjutnya pengalaman pribadi yang berkaitan dengan iman kepada Rasulullah. Siapa yang mempunyai pengalaman pribadi tentang iman kepada Rasulullah? Dulu lagi mengangkat lagi. Silakan lagi. Ayo, Yuna. Suatu hari di sekolah saya belajar tentang akhlak mulia Rasulullah, seperti berkata jujur dan peduli terhadap orang lain. Saya merasa terinspirasi untuk meniru beliau. Di rumah saya berusaha lebih sabar ketika membantu orang tua dan selalu berusaha berkata jujur. Saya juga merasa lebih baik hati terhadap teman-teman saya, seperti Rasulullah yang selalu peduli kepada orang lain, terutama kepada orang yang membutuhkan. Oh iya, bagus. Jadi itu ya. Jadi itu pengalaman pribadi teman kalian Fiona, di mana dia selalu berusaha berkata jujur. Jujur itu adalah akhlaknya Rasul. Ya, nah jujur itu adalah akhlaknya Rasul. Nah, sifat apanya Rasul itu? Jujur.
Siddiq. Nah, itu adalah sifat wajibnya Rasul. Itu pengalaman pribadi teman kalian. Dia juga sering membantu orang tuanya. Ya. Kemudian selanjutnya kita memasuki kegiatan inti. Nah, tapi sebelum itu untuk di kegiatan inti ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang makna iman kepada Rasulullah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini ya. Jadi Bapak akan menjelaskan sedikit tentang konsep keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama Bapak ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, apa itu iman kepada Rasulullah? Percaya. Jadi iman itu kalau iman kepada Rasulullah, Percaya kepada Rasulullah. percaya kepada siapa? Percaya kepada Rasul bahwa iya, bagus. Jadi percaya bahwasanya Allah mengutus ya Rasulnya ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah atau untuk menyampaikan ajaran yang dijadikan pedoman hidup umat Islam. Nah, itu. Kemudian yang kedua Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah nabi yang terakhir. Nah, dia adalah nabi yang terakhir. Apakah ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada tidak? Tidak ada. Berarti nabi itu adalah nabi yang terakhir. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kemudian untuk selanjutnya ya, contoh keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh keteladanannya, yang pertama adalah kejujuran, siddiq. Rasulullah selalu berkata jujur dalam segala hal, sehingga pada saat itu masyarakat Mekah, ya, masyarakat Quraisy Mekah memberi gelar beliau yaitu apa? Dengan Al-Amin. Nah, dengan Al-Amin. Itulah gelar yang diberikan. Apa lagi itu? Artinya Al-Amin dapat dipercaya. Bagus. Kemudian yang kedua, amanah. Jadi Rasul itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam amanah, ya, amanah. Atau dapat dipercaya. Jadi beliau selalu menjaga amanah yang diberikan, seperti menyelesaikan perselisihan ya di Mekah pada saat peletakan Hajarul Aswad di Mekah, di Ka'bah ya. Nah, dia bisa menyelesaikan dengan sangat luar biasa sehingga perselisihan di antara suku-suku pemimpin-pemimpin Quraisy Mekah tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, kelembutan rahmat ya. Jadi Rasulullah sangat penyayang kepada semua makhluk. Contohnya Nabi sangat sayang kepada anak yatim. Kepada siapa lagi? Fakir miskin. Nah, itu adalah bukti kelembutan daripada Rasulullah, karena dia selalu menyayangi orang-orang yang kecil, orang-orang yang di bawah. Nah, menyayangi sesamanya, hambanya. Meskipun di kalangan kafir Quraisy banyak yang mencemooh Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasul, akan tetapi Rasul tetap menyayangi mereka.
Kemudian yang keempat, kesabaran. Jadi Rasul selalu bersikap sabar dalam menghadapi ujian. Nah, walaupun misalnya dalam menjalankan dakwanya dia selalu diejek oleh kafir. Nah, jadi kafir Quraisy itu waktu Rasulullah menjalankan dakwanya selalu mengejek Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, yang keempat sudah ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah hikmah. Hikmah meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apabila kita meneladani Rasul, maka ada hikmah yang akan kita dapatkan di balik kita meneladani Rasulullah. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang jujur, amanah dan sabar. Kita akan amanah menyampaikan apa yang pesan-pesan pesan orang lain. Kemudian jujur, kita selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian kita akan selalu sabar meskipun kita terkena musibah. Kemudian hikmah yang kedua yaitu mendapatkan cinta dan keberkahan dari Allah. Jadi orang yang meneladani Rasulullah, dia akan mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Allah. Ya, apabila mendapatkan musibah apapun, berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan. Kemudian yang ketiga, membawa kebaikan dan kedamaian di masyarakat. Nah, ketika kita datang di masyarakat, maka masyarakat itu bergembira. Kenapa? Datang lagi Afsal Sahrul misalnya. Nah, datang lagi Aisyah Ramadan misalnya, dia akan membawakan kedamaian di kampung kita. Dia akan membawakan kebaikan di kampung ini. Bayangkan, tapi kalau kita jahat, sudah dari jauh orang, wih, dia datang lagi itu. Apa mau lebih di kampung kita? Sebentar ada lagi masalah di kampung, maka kita harus berbuat kebaikan supaya masyarakat itu mencintai, menyayangi keberadaan kita di lingkungan tersebut. Ya, jadi itu materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian selanjutnya Bapak akan memutarkan video ya pada anak sekalian, video pembelajaran. Ini adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolong kalian perhatikan baik-baik, disimak baik-baik ya. Simak baik-baik videonya. Wallahu alaihi wasallam. Sebelumnya guru ingin ditanya, apakah teman-teman sering mendengar Nabi Muhammad SAW? Apakah teman-teman sudah mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW? Kenapa ya kita harus mengetahui Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Baik, Nabi Muhammad SAW adalah teladan umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus mampu meneladani Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW memiliki sikap yang sangat mulia, baik hati, pemaaf, jujur, dan yang lainnya. Teman-teman, untuk pembelajarannya adalah mampu mengalami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi demikian video pembelajaran yang sudah Bapak putarkan kepada anak sekalian. Tentunya anak sekalian sudah bisa menyimak, menganalisis video tersebut ya. Nah, jadi untuk sebelum kita lanjut dalam pembelajaran, breaking dulu karena sudah tentu anak-anak sekalian sudah ada mungkin yang ngantuk ya. Ya, ayo kita breaking. Berdiri supaya badan kita direnggangkan semua badan kita ya. Ya. Sekarang kita mulai speakingnya. Apa speakingnya lagi? Terus semangat. Ya, terus semangat dan dino. Ayo kita mulai 1, 2, 3 mulai. Deng deng deng. Dan
Iya, bagus. Duduk, ayo. Ya, jadi selanjutnya Bapak akan membagi anak-anak sekalian ke dalam beberapa kelompok. 3 kelompok ya? Ya. 3 kelompok. Apakah seperti ini saja atau bagaimana ini kesepakatan di ruangan ini? Bagaimana? Seperti ini saja? Ya, oke. Kalau seperti ini, Bapak, setuju saja. Nah, jadi yang laki-laki kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, kemudian yang paling ujung di sini adalah kelompok 3. Ya, jadi begini anak sekalian. Dalam pembelajaran kita kali ini, Bapak telah menyiapkan permainan gurita di papan tulis yang terdiri dari 3 level dengan poin yang berbeda. Nah, di mana di sini sudah ada beberapa tentakel gurita yang kalian nantinya akan memilih salah satu soal yang ada di sini. Di mana di sini terdiri dari 3 level soal yang berbeda-beda. Level pertama masih mudah, ya, mudah. Level kedua ya setengah. Tapi level ketiga ya sudah lumayan sulit. Tapi insya Allah sekalian bisa menyelesaikannya nanti. Jadi nanti setiap kelompok akan saya persilahkan untuk memilih di sini. Misalnya di level 1, nah, siapa yang dulu misalnya di level 1, apa kelompok 1, kelompok 2. Misalnya kelompok 1 dulu di level 1, nanti di level 2 nya kelompok 2 dulu, kemudian level 3 nya kelompok 3 dulu yang saya persilahkan naik untuk memilih soal yang akan dikerjakan di LKPD nya nanti. Nah, sudah paham semua? Sudah paham semua. Jadi poinnya untuk level 1 10 poin, level 2 20 poin, dan level 3 30 poin ya. Jadi poinnya juga ya tidak sama karena levelnya juga berbeda ya. Nah, sekarang saya persilahkan siapa yang dulu memilih untuk level pertama? Siapa? Kelompok 1 dulu. Ayo, siapa? Ayo, siapa? Kelompok 1 dulu, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 1 dulu ya, kelompok 1. Ayo silahkan naik memilih soal yang akan dijawab nanti di LKPD-nya. Yang mana dulu? Ayo, kelompok 1. Ayo silahkan naik perwakilannya. Ayo silahkan perwakilan kelompok 1 naik seorang. Ya, jadi selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok untuk dikerjakan ya. Iya, jadi silakan mengerjakan tugas LKPD-nya. Ayo, silakan. Itu ini kau tulis di LKPD-nya, kau jawab. Nah, jawab benar. Ayo, silakan ditulis. Ya, jadi waktu sudah cukup ya, 10 menit pengerjaan LKPD-nya. Bagaimana? Sudah semua dikerjakan tugasnya? Sudah. Bagus. Sekarang karena anak-anak sekalian sudah mengerjakan proyeknya, sekarang kita akan presentasikan di depan kelas. Jadi mulai dari kelompok 1 ya. Ya, mulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 naik ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, silahkan. Ya, jadi Bapak mempersilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil atau jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan level 1. 1. Mengucapkan yang sebenarnya. Rasulullah selalu berkata yang benar, tidak pernah berdusta dalam kehidupan sehari-hari.
Kita bisa mencontohkan ini dengan selalu mengatakan yang sebenarnya, baik itu di sekolah, di rumah, atau di tempat lain. Misalnya, jika kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui dan tidak mencoba menutupi atau berbohong. Ya, jadi itulah hasil diskusi atau hasil daripada pemaparan, hasil diskusi daripada kelompok 1. Mungkin ada dari teman-teman kelompok 2 ataupun kelompok 3 yang ingin memberikan pertanyaan. Ayo silakan. Ayo, angkat tangan siapa dari kelompok 1 dan kelompok 2? Saya. Oh iya, silakan kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 dulu ya. Ya, kelompok 2 silakan memberikan pertanyaan. Oh iya. Sebutkan contoh lain tentang sifat jujur Rasul. Ya, jadi apa bedanya contoh lain dari sifat jujurnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, siapa yang jawab di sini? Hafiz, ayo Hafiz, silahkan dijawab. Ayo. Menepati janji. Rasulullah selalu menepati janji yang telah dibuat. Jika kita berjanji kepada teman atau orang tua, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menepatinya, sebagai janji untuk membantu teman atau menyelesaikan tugas. Oh ya, jadi aplaus kepada kelompok 1. Ya, jadi kita sudah berada di kegiatan penutup ya. Tapi sebelum menutup pembelajaran kita kali ini, jadi Bapak akan kembali memberikan pengetahuan pada anak sekalian tentang apa yang kita pelajari hari ini. Kira-kira dari pembelajaran kita kali ini, anak-anakku sudah mengetahui tentang makna iman kepada Rasulullah, kemudian bagaimana kepemimpinan, siapa kepemimpinan? Rasulullah sebagai tokoh. Rasulullah sebagai tokoh idola bagi kita semua. Buat apa mengidolakan orang lain kalau tokoh yang paling mulia, yang paling luar biasa yang harus diidolakan itu adalah Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kemudian kita sudah berada di penghujung ya. Mari kita bersama-sama menutup pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu dengan berdoa ya. Ya, siapa kira-kira yang mau memimpin doa sesudah belajar? Siapa ya? Ya laki-laki juga ya, laki-laki ya. Kau habis, ayo silakan habis. Habis dulu. Tadi siapa? Laki-laki, perempuan tadi tahu? Tadi perempuan, sekarang laki-laki. Ayo silakan. Marilah kita bersama-sama membaca doa pulang. Doa dimulai. Ya, jadi sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kita, Bapak akan memberikan pesan-pesan kepada anak sekalian untuk selalu mencintai, meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mendengar nama Nabi ya, Nabi Muhammad, kalau ada yang menyebutkan nama Nabi, maka kita harus bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita harus selalu bersalawat kepada Nabi agar kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Jadi Bapak minta tolong kepada anak sekalian untuk selalu belajar ya. Ingat ya, rajin belajar di rumah ya. Ya, jadi demikian pertemuan kita pada kali ini. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pulang.